Perkenalkan, nama saya David Marcelus Melangu, NIM saya 0518686551. Jurusan saya Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pemrograman berbasis web. Baik, untuk tugas 1 ini kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UTD area. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Untuk file data JS-nya yaitu di sini kita downloadnya dari e-learning tugas 1. Selanjutnya kita disuruh membuat 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama halaman login atau login HTML. Untuk pertama kita disuruh membuat input email dan password. Baik, untuk input email dan password kita ada di sini ya. Ini untuk email, ini untuk password. Selanjutnya kita disuruh membuat tombol login. Untuk tombol login ada di masuk. Nah, untuk login kita menggunakan bahasa Indonesia yaitu masuk, berada di sini. Selanjutnya jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Baik, untuk itu kita simpan di script. Ya, ini dia email atau password yang Anda masukkan salah. Selanjutnya terdapat lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Baik, untuk modal box untuk lupa password dan daftar berada di indeks. Ini untuk lupa password. Dan daftar di sini. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita disuruh membuat dashboard menu atau dashboard HTML. Kita disuruh membuat menu utama yang terdiri atas tombol navigasi. Yang pertama informasi bahan ajar, yang kedua tracking pengiriman, laporan yang berisi monitoring progres DO bahan ajar dan rekap bahan ajar, serta histori transaksi bahan ajar. Baik, untuk lokasinya berada di dashboard HTML. Untuk yang pertama informasi bahan ajar, yang kedua tracking pengiriman, yang ketiga laporan yang berisi monitoring dan rekap laporan, yang keempat histori transaksi barang ajar. Selanjutnya kita disuruh menampilkan greeting berdasarkan waktu local time, pagi, siang atau sore. Baik, untuk greeting ada di sini. Selanjutnya kita disuruh membuat dashboard menu. Dashboard menu yang berisi input nomor delivery order.
ada di sini. Tapi ada di ini untuk input delivery order. Ketika tombol cari ditekan, tampilkan nama mahasiswa, status pengiriman, dapat disimulasikan dengan progress bar, warna, tabel, atau list sesuai dengan kemampuan dan kreativitas teman-teman. Yang selanjutnya detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Baik, itu ini ada di sini ya teman, tracking. Baik, selanjutnya informasi stok bahan ajar atau stok HTML menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta data bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript DOM. Baik, untuk yang keempat ini berada di stok. Ini informasi stok bahan ajar, dan untuk datanya kita ada di sini. Baik, untuk selanjutnya kita langsung ke websitenya saja. Open with web server, menggunakan extension web server. Baik, untuk menu awal, menu loginnya seperti ini. Ada email dan password, dan daftar. Untuk yang pertama, kita jika salah atau tidak sesuai munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email password yang Anda masukkan salah. Baik, kita coba asal saja. Untuk yang tidak ada, untuk fitur yang saya tambahkan yaitu bisa ada tampilan menu seperti ini untuk tidak ada add. Untuk yang kalau email dan password yang salah, menampilkan sebuah alert email tidak valid. Sedangkan untuk yang email dan password benar, ntar kita untuk lupa password ada fitur di sini, ada masukkan email Anda. Contohnya ini. Contohnya kita buat Ricky asal, dia akan menampilkan dengan reset password telah dikirim ke email Anda. Selanjutnya daftar, kita ada untuk daftar, memunculkan pendaftaran berhasil, silakan cek email untuk verifikasi. Baik, untuk email dan password benar. Baik, sudah masuk ke halamannya, dashboard. Yang kedua, untuk dashboard menu ya, ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, pilih jenis laporan, menghitung prosedur, rekap bahan ajar, dan histori transaksi bahan ajar.
Yang ketiga, kita untuk input nomor delivery order, nomor delivery order kita pakai di data.js. Ini dia, kita paste di sini, cari. Jadi dan ini hasilnya, hasil tracking DO001 dengan nama mahasiswa Ahmad Fauzi, status pengiriman dalam pengiriman, detail ekspedisi JNE Express, tanggal pengiriman 15 Maret 2024, jenis paket reguler, total pembayaran 285.000. Selanjutnya informasi stok bahan ajar menggunakan data.js yang ada di learning ini. Kita bisa menambahkan stok bahan ajar yang lain, misalnya pemrograman basis web. Sorry, cancel. Untuk kodenya kita buat STSI 4209. Nama mata kuliahnya pemrograman. Jumlah stoknya kita buat 40, harganya 90.000. Data yang tidak masuk ke file STSI 49, nama bahan ajar square, jumlah stok 90, harganya sekali. Kalau kita buat asal saja, baru ya, rupanya tidak menggunakan ERP. Kesalahan teknis tadi. Baik, untuk sekian dari saya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Apabila coding saya juga ada yang keliru, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, terima kasih.